Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini kita bisa bertemu lagi dalam keadaan daring. Anak-anak dalam pembelajaran bab ini, kemarin kita belajar tentang al-adlu, kita belajar tentang al-fathah. Sekarang kita belajar tentang al-qayyum, ya. Ini yang kita pelajari pada kelas 1 MTS atau kelas 7, ya. Semoga anak-anak dalam belajar, anak-anak tetap seperti biasanya, anak-anak tetap semangat, anak-anak dalam keadaan sehat. Jangan lupa dalam belajar akidah akhlak dimulai dari anak-anak baca basmalah, baca al-fatihah, kemudian yang lebih paling ditekankan, paling ingatkan selalu membaca asmaul husna. Dan itu kalau bisa tolong dihafalkan, ya, untuk yang asmaul husna. Caranya menghafalkan bagaimana? Kita membiasakan membaca setiap hari. Kita biasakan membaca setiap hari. Karena kalau kita tidak membiasakan seperti itu, kita tidak bisa hafal, ya. Karena kalau sudah hafal itu anak-anak sampai kapanpun anak-anak pasti akan hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Kerapiannya dijaga, ya. Kerapiannya, kemudian sikapnya. Karena belajar akidah akhlak itu yang sulit itu apanya? Yang sulit itu mempraktekannya, ya. Yang sulit itu mempraktekannya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qayyum. Allah mempunyai asma namanya Al-Qayyum. Al-Qayyum artinya Allah Maha terus menerus mengurus, ya. Allah Maha terus menerus mengurus. Kebesaran-kebesaran Allah, kekuasaan-kekuasaan Allah itu tidak memerlukan bantuan, tidak memerlukan pertolongan dari siapapun, ya. Pertolongan dalam mencipta, pertolongan dalam mengatur, dalam memelihara alam semesta, Allah tidak memerlukan bantuan siapapun, ya. Hal itu dijelaskan di dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 255. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ya. Yang artinya Allah tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya. Allah itu selalu mengurus makhluknya, ya, selalu memberikan pemeliharaan, ya, terhadap alam semesta. Nah, di dalam alam semesta itu ada beberapa makhluk, ya. Baik itu makhluk hewan, baik itu berupa manusia, ya. Manusia diberikan kelebihan oleh Allah daripada makhluk-makhluk yang lainnya. Diberikan kelebihan apa manusia itu? Diberikan kelebihan, diberikan akal, ya. Biarpun manusia itu kecil, tapi manusia itu bisa mengatur yang ada di, ya, yang ada di sekitarnya dengan akalnya, ya. Kalau akal itu digunakan untuk positif, akhirnya akan mengarah kepada nilai-nilai kebaikan. Tetapi kalau akal manusia itu digunakan untuk hal-hal yang negatif, akan mengarah ke sesuatu yang
keburukan. Kalau akal manusia selalu mengarah ke kebaikan, ke nilai-nilai positif, itu sudah pasti akal itu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akhirnya ia menjadi orang yang baik. Tetapi ketika akal itu selalu mengarah kepada keburukan, dia jauh dari kebaikan, dia akhirnya akan menjadi yang tidak baik. Ya, seperti kita di pelajaran akidah akhlaknya bagaimana, akhlak seorang murid dengan guru bagaimana, ya, bagaimana kita bicara dengan orang yang lebih tua, bagaimana kita bicara dengan sesama, ya. Orang itu bisa dilihat dari cara mereka berbicara, ya. Kalau anak-anak nanti sudah bermacam-macam ketemu orang, akan melihat kedalaman ilmu seseorang dari orang itu berbicara. Kalau setiap orang itu berbicara seenaknya sendiri, berbicara semuanya dia menganggap dirinya bisa, berarti orang itu tidak bisa, dia tidak pandai. Orang yang pandai, dia akan menjawab sesuatu sesuai dengan kemampuan kepandaian yang dimilikinya, ya, yang didalaminya. Contohnya apa? Contohnya kalau anak-anak pelajaran, ya, anak-anak pandai akidah akhlak, anak-anak pasti akan menjawab sesuatu berdasarkan akidah akhlak. Anak-anak pandai di bidang fikih, anak-anak akan menjawab sesuatu berdasarkan keilmuan fikih. Ya. Kemudian keberadaan dan kekuasaan Allah itu tidak tergantung kepada siapapun. Ya. Bahkan Allah itu, ya, tidak memerlukan kepada siapapun. Tetapi makhluknya selalu bergantung kepada Allah. Dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Ikhlas ayat 2, Allahus Somad, ya. Allahus Somad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Ya. Disadari atau tidak disadari, semua makhluk itu berkeluh kesah kepada Allah. Semua makhluk memohon semuanya yang diinginkan, mengajukan semuanya yang diinginkan kepada Allah. Ya. Contohnya anak-anak. Anak-anak kesulitan dalam menghafal, kesulitan dalam memahami. Pasti anak-anak memohon kepada siapa? Memohon kepada Allah untuk diberikan pemahaman-pemahaman, untuk diberikan biar bisa cepat untuk menghafalkan. Kemudian anak-anak dengan akhlaknya yang kurang baik, anak-anak memohon kepada Allah semoga akhlaknya dibaikkan oleh Allah. Karena tidak ada yang bisa membaikkan akhlak kecuali Allah. Sehebat-hebatnya manusia, ya, sehebat-hebatnya murid, sepandai-pandainya murid, akhlak itu yang bisa membaikkan Allah, tidak mereka sendiri. Mereka hanya memiliki apa? Kemampuan, ya. Tetapi akhlak sendiri, perilaku sendiri, itu Allah yang membaikkan lewat petunjuknya, lewat rahmatnya, lewat pertolongannya Allah. Tidak serta-merta seseorang terus dia bisa baik secara tersendirinya. Kalau anak-anak lihat zaman sekarang ini, ya, zaman sekarang ini anak-anak coba melihat di televisi, ya, melihat ketika ada berita-berita, ya, banyak orang yang pandai-pandai malah dia korupsi. Orang yang korupsi itu pasti orang yang pandai, ya.
Banyak orang yang pandai-pandai, dia malah pandai melakukan ketidakjujuran. Banyak orang yang pandai-pandai, dia malah pandai melakukan apa? Perbicaraan-perbicaraan yang membalikkan sesuatu kelihatannya itu tidak baik, dia balikkan menjadi baik. Ya, itu zaman akhir ya. Kalau orang bodoh tidak akan bisa. Yang bisa itu adalah orang yang pandai. Kenapa dia bisa seperti itu? Karena dia jauh dari pertolongannya Allah. Dia jauh dari hidayahnya Allah. Dia jauh dari rahmatnya Allah. Akhirnya apa yang dia lakukan itu? Dia dalam rangka apa? Masuk ke dalam jalan-jalan yang menyesatkan ya. Makanya kita selalu berdoa agar Allah terus-menerus mengurus kita dalam bentuk kebaikan. Ya. Kenapa seperti itu? Karena semua makhluk itu diurus oleh Allah. Baik makhluk itu yang beriman kepada Allah, makhluk itu yang tidak beriman kepada Allah. Makhluk itu yang jahat juga diurus oleh Allah. Makhluk itu yang baik juga diurus oleh Allah. Dalam tsunami beberapa tahun yang lalu anak-anak melihat di Aceh itu. Kenapa Aceh diberikan oleh tsunami oleh Allah? Karena di situ banyak perilaku-perilaku yang sudah terlanjur ketidakbaikan. Maka diberikan peringatan oleh Allah berupa tsunami. Ketika Allah sudah menurunkan peringatan-peringatan seperti itu, orang baik kenapa tidak? Orang yang baik tetap ya kena akibat dari perbuatan-perbuatan dari yang ketidakbaikan. Ya. Makanya Allah dalam asma Allah Al-Qayyum, Allah terus-menerus mengurus makhluknya. Tetapi kita harus tambah berdoa, kita diurus oleh Allah, kita selalu diberikan pertolongan oleh Allah, kita selalu diberikan rahmatnya, kita mendapatkan rahmatnya, kita mendapatkan hidayahnya dan naungannya. Ya. Dan semoga kita tidak termasuk orang-orang yang tidak mendapatkan hidayahnya Allah. Dan semoga kita tergolong pada pelajar-pelajar yang selalu dalam hidayahnya Allah. Subhanallah wa ta'ala ya. Itu Al-Qayyum. Dan semuanya itu kita sampaikan kepada Allah Subhanallah wa ta'ala. Ya. Nanti Allah yang akan mengurusnya. Mengurus menurut Allah, tapi tidak menurut manusia, ya. Kita memohon kepada Allah, ya dikabulkan oleh Allah. Tapi seberapa pengabulan itu sesuai dengan apa yang diinginkan Allah kepada orang yang memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Alhamdulillah kita sudah selesai dalam belajar 10 Asmaul Husna. Yang mana kita kemarin yang pertama Pak Ali ulas lagi ya. Yang pertama kita belajar tentang Al-Aziz. Al-Aziz itu artinya Allah Maha Perkasa. Kemudian yang kedua kita belajar tentang Al-Ghaffar, Allah Maha Pengampun. Kemudian kita belajar tentang Al-Basit, Allah yang melapangkan rezeki. Ya. Kemudian kita belajar tentang An-Nafi, Allah yang memberi manfaat. Kita belajar tentang Ar-Rauf, Allah yang Maha Pengasih. Kita belajar tentang Al-Bar, Allah yang Maha melimpahkan kebaikan. Kita belajar tentang Al-Hakim, Allah yang Maha Bijaksana.
kita belajar tentang Al-Fatah, Allah yang maha memberi keputusan. Kemudian kita belajar tentang Ad-Adlu, Allah yang maha adil. Ya, itu dalam pengenalan kita tentang pemahaman 10 Asmaul Husna. Untuk minggu depan kita akan belajar tentang bukti kebenaran tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala melalui pemahaman terhadap 10 Asmaul Husna, ya, itu dibaca ya. Dibaca kemudian akan Pak Ali terangkan minggu depan. Akan Pak Ali terangkan minggu depan. Semoga pertemuan pada kali ini membawa manfaat ya. Anak-anak menjadi anak-anak yang baik, ilmunya diberikan kemanfaatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akhlaknya dibaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semua selalu senantiasa mendapatkan hidayahnya dan diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani rutinitas kita dalam belajar mengajar. Apalagi dalam kondisi sekarang, kondisi yang kita harus diwajibkan untuk tidak bisa bertatap muka karena ada suatu penyakit ya yang namanya COVID ini. Semoga kita diselamatkan oleh Allah dari berbagai mara bahaya, khususnya diselamatkan dari penyakit-penyakit yang ada pada saat ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.